Oke, selamat pagi. Setelah di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang rencana pembelajaran selama 1 semester. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pertemuan pertama, yaitu pengantar dari sistem pengelolaan dokumen. Kita mulai. Di materi pertemuan pertama ini, saya akan membahas 4 topik, yaitu pertama tentang pengertian dokumen manajemen sistem itu sendiri. Kedua adalah tahapan awal dari DMS atau dokumen manajemen sistem. Kemudian komponennya apa saja dan manfaat dari DMS itu apa saja. Oke, kita mulai. Dokumen manajemen sistem. Mungkin kalian sudah pernah dengar atau sebenarnya sudah pernah pakai, tapi nggak tahu apa itu sebenarnya. Nah, dari pengertian ini yang diambil dari buku pertama adalah software atau aplikasi software yang capture atau mengambil dokumen kertas dan beberapa file elektronik, berbagai macam file elektronik yang dilengkapi dengan penyimpanan, penemuan kembali, keamanan, dan pengarsipan untuk dokumen-dokumen tersebut. Nah, kalau kalian tahu apa contohnya, ya bisa dituliskan di komen. Oke, itu nanti akan nambah nilai pastinya. Nah, setelah itu langkah-langkahnya bagaimana, atau cerita awalnya sampai ada DMS ini seperti apa. Oke, kalau saya ngajar di administrasi perkantoran, kebetulan saya adalah home base-nya dosen administrasi perkantoran. DMS ini adalah salah satu bentuk dari pengarsipan. Ya. Nah, di sini dokumen manajemen proses itu sendiri bermula dengan konversi. Konversi berarti model dokumen kertas itu dijadikan menjadi bentuk elektronik, entah itu di scan atau di foto atau di bentuk yang lain dengan cara yang lain. Ya, konversinya itu pastinya akan menghilangkan beberapa obstacle, masalah ya, hambatan yang dihadapi ketika masih dalam bentuk kertas. Dan ini biasanya menjadi alasan utama kenapa kok ada pengarsipan digital. Ya, pertama adalah prosedur duplikasi secara manual yang intensif. Kayak ketika kita harus melakukan fotokopi berulang-ulang untuk satu dokumen, kita bisa fotokopi sampai 100 gitu misalkan. Nah, kalau melakukan fotokopi manual, itu pasti ketika kita mendistribusikannya akan menjadi lebih lama lagi. Karena kita harus bertemu satu-satu dengan orang-orang yang dituju. Hal yang menjadi penghambat lagi adalah misplaced original. Ya, karena tadi fotokopinya mungkin bagus banget gitu ya, jadi nggak kelihatan mana yang asli, mana yang hasil fotokopi, dan kita nggak tahu mana yang asli, misplaced original. Dan ketika kita akan menemukan kembali file atau dokumen yang ingin kita butuhkan, pastinya nyarinya susah ya, karena selama ini saya juga mengalami sendiri. Saya punya beberapa arsip manual yang berhubungan dengan lab atau prodi dulu.
Itu kalau saya nggak jadikan file PDF atau apa dengan cara di scan, itu saya sangat susah sekali. Saya mungkin lupa naruhnya di mana, atau mungkin ngecampur dengan dokumen yang lain. Tuh. Jadi konversi dari kertas menjadi elektronik ini akan menghilangkan masalah-masalah itu tadi. Nah, selain itu, file kertas ya, dokumen yang manual itu juga prosesnya mahal. Prosesnya mahal seperti apa ya? Cetak. Cetak itu ketika kita mencetak, kita butuh kertasnya sendiri, kita butuh tintanya, kita butuh printernya. Dan itu udah berapa uang atau biaya yang harus kita keluarkan. Duplikasinya tadi, ketika kita melakukan fotokopi tadi, kita juga butuh mesin fotokopinya, kita butuh orang untuk melakukan fotokopi, kita butuh kertasnya, dan kita butuh mesin fotokopi beserta tonernya. Tadi juga distribusi dan penyimpanan tadi juga susah, ya kan? Distribusinya lambat, nyimpannya menu-menuin tempat, gitu ya. Nah, ketika kertas tadi itu kita simpan menjadi file, itu akan mengurangi sekali biaya operasi yang sebenarnya tidak kita perlukan. Nah, itu juga yang menjadi latar belakang kenapa kok di administrasi perkantoran saat ini itu sedang benar-benar dikembangkan yang namanya penyimpanan atau pengarsipan secara elektronik. Tuh. Tapi jangan salah paham ya, ini sebenarnya juga kesempatan untuk kalian untuk mengembangkan lagi aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Nah, sebenarnya mahasiswa-mahasiswa administrasi perkantoran saat ini proyek akhir mereka sudah merujuk ke bentuk ini. Nah, komponen apa saja sih yang dibutuhkan ketika suatu sistem untuk dokumen manajemen itu dibangun? Yang pertama, ya ada 5 di sini. Yang pertama adalah sistem itu harus bisa capture and import, ya. Dia harus punya alat untuk mengambil dokumennya tadi dan mengimportnya menjadi bentuk yang lain, ya. Entah itu di scan, entah itu di foto. Setelah di foto itu dia bisa menjadi file yang lain, filenya bisa bentuknya Word, ya, doc sendiri, PDF atau RTF atau bentuk yang lain. Yang pasti dia harus menjadi elektronik, bentuk elektronik. Yang kedua, sistem itu juga harus bisa mengenali di mana file itu tadi disimpan. Ya. Metode untuk menyimpan dan mengarsip dokumen tersebut. Dokumen yang di sini dimaksud dalam bentuk file tadi. Kemudian, pada saat kita membutuhkan kembali dokumen tersebut, sistem juga harus bisa menemukan kembali, ya, bisa melakukan indeks, bisa melakukan search ketika kita ingin mendapatkan kembali dokumen yang kita perlukan. Sistem itu juga harus bisa melayani pendistribusian dokumen. Bagaimana caranya, entah itu di share, entah itu di email atau apapun itu sistemnya. Dan yang pasti, yang paling penting, harus bisa menjaga keamanan dari orang-orang yang tidak mempunyai akses ke dokumen tersebut. Ya, jadi 5 itu tadi harus bisa capture dokumennya dan mengubah jadi bentuk
elektroniknya, kemudian harus menyimpannya, harus bisa menyimpannya, ya. Kemudian ketika kita membutuhkan dokumen itu harus bisa menemukan kembali. Pada saat kita butuh untuk mendistribusikan, dia juga bisa melakukan sistem tersebut, dan juga harus bisa mengamankan dokumen tersebut. Oke. Nah, lanjut. Tadi sudah ada ya beberapa hal yang saya sampaikan di depan. Ini juga salah satunya tentang manfaat. Manfaatnya tadi salah satunya adalah meningkatkan, ya. Meningkatkan, maksud saya adalah agak mengurangi effort kerja. Karena ketika kita melakukan fotokopi tadi, itu salah satunya kita nggak akan butuh effort kerja yang besar. Oke, dari sini manfaat dari DMS itu sendiri adalah, nah ini, efficient distribution, ya. Ketika kita mendistribusikan, kita bisa mengontrol siapa saja yang bakal mendapatkan dokumen tersebut, dan kita tahu siapa saja yang menerima. Kalau kita menyebarkannya secara manual, kita harus nyatat lagi kan, kerja 2 kali. Tapi kalau sudah ada sistem ini, sistem itu yang merekod siapa saja yang sudah kita bagikan dokumen itu. Software ini juga bisa melakukan notifikasi melalui email. Oke, ini ada salah ketik ya. Nanti akan saya perbaiki nanti. Kemudian akses informasinya juga gampang, ya. Akses informasinya juga gampang. Ketika kita butuh kolaborasi dengan departemen yang lain atau kantor yang lain yang ada di cabang yang lain, kita juga nggak terlalu butuh orang untuk mengirimkan dokumen itu. Nah, dokumen manajemen sistem ini juga memungkinkan dari perusahaan itu untuk memanage, ya, mengatur, untuk memanajemen jutaan dokumen yang mereka punya dan mendapatkan kembali dokumen yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat. Bayangkan aja kalau kita punya jutaan dokumen, kita simpan pakai arsip manual itu, pakai ordner itu, pakai lemari arsip itu, dan kita nggak ngindeks dengan bagus, ya. Maksudnya mengindeks itu kita mencatat dokumen itu apa saja isinya, dari mana, ya. Dan kita nggak bagus dalam melakukan indexing, dan ketika kita butuh, kita akan susah nyarinya. Tapi kalau dengan DMS ini, kita tinggal search namanya apa, sesuai dengan nama penyimpanannya, harusnya udah ada strukturnya, dan kita bisa dapat langsung tuh dokumennya. Kemudian untuk share dokumen, ya, share dokumen, kita sudah punya juga alatnya di sini. Ketika share dokumen itu, kita juga bisa memberikan hak orang yang kita share itu bisa ngapain aja. Apakah dia juga bisa ngedit, apakah dia hanya bisa ngasih komen, ataukah hanya dia bisa baca. Tuh. Jadi nggak semuanya bisa otak-atik dokumen itu. Kalaupun bisa, biasanya cuma baca gitu ya. Dan sistem ini juga bisa mengirimkan email atau fax secara langsung, instantly. Yang paling saya suka
dengan DMS ini adalah saya juga langsung bisa buka filenya dengan alat apapun itu ketika saya nggak ada di kantor. Tuh. Dan saya yakin kalian sudah pernah juga mengalami hal ini dan sangat nyaman, ya, nggak usah perlu buka buku lagi. Makanya sekarang buku-buku itu banyak ya modelnya dalam bentuk elektronik. Kalau mau disimpan dalam bentuk lain, file-file ini juga gampang. Atau mau disimpan dalam bentuk CD atau DVD atau disimpan di web jadi jadi model blog gitu, tergantung dari kebutuhan. Yang pasti kalau ada banjir, gempa bumi dan segala macam, file itu aman, ya. Backup file and record for disaster recovery, ya, itu aman. Selama dia masih tersimpan di server dan servernya masih aman, insya Allah file kita juga akan aman. Kalau dirangkum semuanya, ya, kemanfaatan dari digital management system ini adalah di sini kenapa kok saving money enggak ya? Enggak ada di benefit ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk membangun suatu sistem itu butuh biaya besar biasanya. Dan itu enggak murah. Ya. Biaya besar ya pasti nggak murah ya. Oke. Karena kita butuh tempat untuk nyimpan. Tempat untuk nyimpan itu bisa server, ya, komputer server. Dan itu memang nggak murah. Untuk membangun aplikasinya tadi juga nggak gampang, ya. Butuh logika. Seperti yang saya sampaikan di video yang lain, butuh logika. Butuh pengetahuan untuk pemrogramannya seperti apa, ketika ngindeks itu kayak apa, ketika memberi nama itu kayak apa. Itu semua ya kalau mau dihitung dengan uang ya nggak murah gitu. Tapi ya manfaat lainnya itu banyak sekali. Ketika sistem ini sudah berjalan bagus, ya, saving time pasti iya, karena semua dokumen itu sudah ada di server. Semua orang bisa ngakses langsung, ya. Jadi nggak usah tunggu-tungguan, bisa langsung akses ke server yang sama. Karena tadi saving time, makanya produktivitasnya juga meningkat. Karena nggak usah nunggu-nungguan, kita udah langsung kerja. Karena produktivitas meningkat, harapannya kan keuntungan dan efisiensi kerja itu juga meningkat. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika departemen yang lain membutuhkan filenya, kita tinggal share. Jadi hubungan antar departemen juga bisa jadi lebih baik. Ya, increasing interdepartmental and interorganizational communication and collaboration. Jadi lebih meningkat. Dan tujuan akhirnya adalah menerapkan otomasi perkantorannya sendiri. Nah, itu. Jadi kenapa kok saat ini teman-teman dari administrasi perkantoran itu biasanya mereka banyak kerjanya itu di lab, ya, pakai laptop, pakai pakai internet dan segala macam. Karena memang kebutuhan administrasi sekarang itu udah nggak terlalu manual, bahkan lebih mengarah ke elektronik. Nah, ada tip and tricksnya ketika kita ingin menerapkan DMS itu di suatu organisasi. Pertama, kita harus tahu sistem mana yang paling tepat untuk organisasi kita. Kalau kita mau pakai dari yang sudah ada,
ya. Kalau nggak mau pakai yang sudah ada, kita mau buat, ya kita harus desain sendiri apa aja kebutuhan dari DMS yang kita akan bangun, ya. Kemudian kalau tadi kita harus tahu aplikasi yang sesuai yang mana, berarti kita juga harus tahu vendor mana yang benar dalam memberikan fasilitas DMS tersebut. Karena kalau tadi vendornya kita udah bayar mahal gitu ya, karena tadi nggak saving money ya, biasanya memang agak mahal untuk DMS ini. Kita harus pilih vendor yang benar-benar memberikan komitmen ke kliennya. Kalau kita butuh penyimpanan yang lebih besar, dia pasti akan ngasih, tapi dengan harga yang lebih murah atau gimana. Nah, seperti itu. Atau ketika kita butuh aplikasinya bisa di custom, ya mungkin mereka bisa ngasih yang model custom. Nah, seperti itu. Cuman memang sekali lagi kalau custom itu biasanya memang lebih mahal. Nah, terakhir, intinya DMS itu saat ini memang sangat diperlukan, ya. Kalau kalian bisa paham tentang sistemnya, proses bisnisnya dari pengasipan digital, kalian pasti bisa membuat sendiri aplikasi ini. Mungkin bisa diterapkan di PA nanti, ya, karena memang ada beberapa tempat itu yang masih manual, banyak banget yang masih manual. Itu kalau di beberapa dinas pemerintah itu memang sudah ada aplikasi DMS ini, cuman ya nggak tahu ya, mereka itu masih nggak mau menggunakannya dengan benar gitu. Jadi ya masih 50%-an lah dipakainya, jadi manfaatnya juga belum terasa banget. Nah, dari penjelasan tadi saya harap sih nggak terlalu banyak pertanyaan, karena ini memang masih pengantar. Di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti akan bisa lebih detail lagi kita belajarnya. Nah, untuk tugas pertama kali ini, ya, saya ingin kalian belajar dulu, baca dulu tentang penerapan dokumen manajemen sistem ini di dunia dengan cara membaca jurnal. Saya minta masing-masing individu, ya, masing-masing individu itu mencari 2 jurnal tentang dokumen manajemen sistem. Yang satu yang diterapkan di Indonesia, yang satu bisa di mana saja selain Indonesia yang pastinya. Dan saya sudah coba cari di Google Scholar dan itu banyak sekali, ya. Dan yang pasti setiap mahasiswa nggak boleh kembar judulnya. Kalau penulisnya sama mungkin ya, tapi kalau judulnya plek enggak. Karena itu nanti saya minta disampaikan semua jurnal aslinya dan hasil rangkumannya. Ya, rangkumannya ini minimal 50 kata. 50 kata minimal. Maksimalnya bisa 300 kata. Ya. 300 kata itu udah banyak. Saya nggak tahu kalian bisa menulis 50 kata dengan baik apa enggak. Karena 50 kata itu harusnya sudah bisa merangkum jurnal ini. Oke. Ini adalah pemberian namanya. Karena supaya kita bisa menerapkan juga DMS ini menggunakan Google Drive, jadi kalian buat folder di Google Drive kalian, namanya itu SPDP1 NIM. Kemudian kalian simpan semua file-filenya di sana dan share ke saya.
sehingga saya bisa membaca langsung hasil kalian melalui Drive. Jadi kalian nggak usah ngeprint lagi, ya kan? Kita menerapkan tadi yang efisiensi tadi. Maksimalnya saya terima sebelum kuliah, jadi hari Seninnya, ya, hari Seninnya. Kalaupun nanti saya kasih batasan jam, biasanya jam 12 malam masih ada yang ngirim. Itu jadi saya kasih tanggalnya aja. Terima kasih sudah mendengarkan kuliah online saya ini, dan semoga saja kita bisa segera bertemu di kelas. Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti bisa insya Allah bisa langsung saya jawab. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di email atau di chat atau di forum. Oke, terima kasih. Selamat pagi.